Alright everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat kalian semua. Semoga weekend kalian akan menyenangkan. Dan kita mau kasih update untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya dari market. But before kita ngebahas tentang Bitcoin, saya pengen say thanks buat everyone yang udah kasih reaction di video terakhir. Jadi kalian, saya lihat banyak yang cukup setuju ya untuk kita ngadain webinar. Ngebahas mungkin tentang banyak hal, tapi saya belum tahu kira-kira tema apa yang akan kita bahas. Apakah kita akan fokus ke price action, apakah kita akan fokus ke mindset, psychology, atau mungkin strategy dalam trading, atau mungkin ya gimana membuat kita untuk lebih apa? Ya mungkin lebih fokus ke psikologis, dalam artian kita trading itu tidak dengan emotion atau feeling, tapi lebih kepada strategi yang kita punya. Jadi gimana caranya maintain psikologis kita untuk tetap dalam keadaan neutral ya dalam melakukan transaksi. Nah, ya itu nanti saya akan kembaliin ke teman-teman tentunya. Jadi kita bakal pilih tema-tema apa yang kira-kira menarik dan nanti kita bakal mungkin lakuin voting kali ya di Telegram. Jadi buat kalian yang mungkin belum gabung ke grup Telegram, make sure kalian klik di link yang ada di deskripsi dan ya nanti kita bisa ketemu di Telegram. Anyway, di weekend biasanya kita jarang aktif ya, tapi kalau misalkan di weekday kita usahakan untuk terus berikan update ke teman-teman. Jadi ada beberapa informasi, news, ataupun kadang-kadang kita juga ada share chart. So ya, hopefully itu bisa helpful ya buat teman-teman sekalian. Nah, anyway, Matic jadi altcoins terpilih ya, karena kemarin finally ada satu altcoins yang udah tembus 500 likes. Jadi kita bakal nanti update altcoins-nya rutin, start dari Matic terlebih dahulu dan and then ya itu. Jadi itu adalah sedikit update untuk weekend dari YouTube channel saya, dan kita bakal ngebahas sekarang progress daripada Bitcoin. So sebenarnya nggak terlalu banyak activity semenjak dump yang terjadi beberapa hari lalu. Jadi memang kalau saya bilang Silvergate ini adalah sesuatu yang tidak bisa diantisipasi ya. Memang kita tahu bahwa berita itu sudah ada, seperti yang saya bahas kemarin di video terakhir ya. Kalau misalnya teman-teman ngecek Silvergate, kita udah dapat informasi yang nggak begitu bagus terkait dengan Silvergate itu semenjak case-nya FTX. Jadi kalau kalian lihat, ini dump pertama kali ya. Jadi terjadi pada case FTX. Bayangin teman-teman kalau misalnya bilang Silvergate ini bakal jadi sebuah katalis berikutnya untuk Bitcoin after FTX. Berarti dari November ini kita lihat ada penurunan harga saham terhadap Silvergate ya. Sementara Desember akhirnya sideways. Pada saat Januari rata-rata stock market dan Bitcoin itu menguat, Silvergate tidak mampu menguat. Nah, kalau misalnya kita mengkaitkan ini semua dengan case daripada Silvergate bisa menjadi the next catalyst, artinya per kondisi ini teman-teman gak akan ada yang namanya melakukan transaksi buy atau long pada Bitcoin dan altcoins. Kenapa demikian? Karena pasti akan ada pertimbangan bahwa wah ini harganya gak kuat naik nih, wah ini Silvergate kelihatannya bakal di-dump nih. Finally dump terjadi tepat di kisaran tanggal 2 Maret dan ternyata penyebab the next dump pada Bitcoin. Well, sebenarnya actually kalau menurut saya dump yang terjadi itu nggak terlalu signifikannya gimana banget, karena pada dasarnya kalau kita lihat harga Bitcoin, well ini nggak bisa dibilang benar-benar dump. Ya, kita cuma ngelihat harga yang tadinya bergeraknya range-nya tipis itu menjadi membesar dalam waktu yang singkat. That's it. So itu yang mungkin kita consider sebagai sebuah proses dump. Ya kan? Padahal kalau di sisi Silvergate-nya sendiri, ini kalau kita ngomongin dump, ini beneran dump gitu loh. Ini dump ya. Dump itu kan artinya buangan ya, buangan. Dia di dump. Dari kapan? Dari semenjak FTX sampai sekarang. Ini udah berapa persen? Oke, udah berapa persen? Meanwhile, kalau kamu compare dengan Bitcoin, do you think it's a dump sejak FTX? Enggak kan? Ini bukan dump. Ini yang namanya pump sejak FTX naik 41%. But who knows, balik lagi Silvergate itu bisa menjadi salah satu event lah. Kita bilang bukan sebuah katalis besar kalau menurut saya sih itu, tapi merupakan sebuah event yang tentu saja
membuat para pelaku pasar kripto itu jadi khawatir, kalang kabut istilahnya. Karena ternyata selain daripada Silvergate ya, ini mungkin nanti saya akan update di video terpisah karena ada satu perbankan yang ternyata sekarang lagi kebakaran juga. Ya ini baru nih, kalau kita ngomongin katalis ini baru nih bisa menjadi katalis karena ini dari sisi makroekonomi, bukan spesifik satu bank, tapi ini kita ngomongin ya bigger picture ya untuk kedepannya seperti apa impactnya. Nah itu baru yang menjadi sebuah resiko besar kalau menurut saya, dan itu tentu saja kita perlu perhatikan karena hubungannya sebenarnya bukan cuma pada Bitcoin tapi juga terhadap seluruh sektor perekonomian. Ya, jadi kalau misalnya financial market, stock market, ada forex market, ada ya kripto saat ini baru ya, komoditi dan lain-lain, ya itu semua termasuk ya bisa dibilang bisa mempengaruhi perubahan besar lah pada ya mungkin pada lini sektor perekonomian. Ya kira-kira begitu. Anyway, kita ngeliat Bitcoin pergerakan kemarin hanya jadi sebuah doji saja. Ini menunjukkan memang market pada kripto itu semuanya lagi mencerna ya, mencoba untuk mendigest apa yang terjadi pada si Silvergate dan how bad is it ya kira-kira ke depannya, dan mungkin ya mereka nggak bisa terlalu banyak move, dan kebetulan weekend ya kita tahu ya berarti kan istilah institution ya kan, hedge fund, corporate dalam transaksi itu mereka berhenti ya. Nah berarti mereka libur kalau weekend. Jadi kita nggak bisa banyak mengambil kesimpulan dari pergerakan di hari Sabtu kemarin dan hari Minggu ini sebenarnya. Tapi kalau saya melihatnya intinya sih ya, kita kembali lagi ke chart pattern yang kita udah gambarkan lagi ya, yang sudah kita lihat, yang kita sudah identifikasi dari pergerakan beberapa waktu lalu dan membentuk ascending broadening wedge. Ini masih menjadi ancaman lah untuk Bitcoin masuk ke correction yang lebih major lagi, yang lebih masif lagi. Tinggal pertanyaannya adalah pada saat nanti stock market open di hari Senin nantinya, apakah Nasdaq, S&P 500 itu akan terkoreksi? Karena kalau mereka terkoreksi, ini artinya Bitcoin juga kemungkinan besar akan ikut ketarik dan mungkin bisa jadi ke harga yang lebih rendah. Nah, sementara ini itu yang saya personally sedang antisipasi. Meanwhile, EMA 55 saat ini masih berfungsi dengan baik sebagai support dynamicnya untuk time frame daily. So, as long EMA 55 dan juga si trendline daripada si ascending broadening wedge belum di break, saya pikir ya Bitcoin masih punya lah kesempatan untuk naik dulu, mungkin retest mencari area lower high-nya di kisaran 23.000 atau bahkan 23 ya 500 ya, itu masih possible sekali. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini juga sebenarnya sama seperti yang kita identifikasi ya dalam beberapa hari terakhir. Saya sempat sampaikan ke teman-teman ada kemungkinan kita membentuk falling wedge pattern di time frame 4 jam di mana bigger demand lah ya, itu masih ada di kisaran area 21.500. Jadi kalau misalnya kita dibawa retest sampai ke level tersebut, maybe akan ada reaction kembali. Dan kalau misalnya Bitcoin mampu close di atas EMA 21, we can see our probability untuk Bitcoin mungkin naik dulu. Ya, itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat di time frame yang seperti 4 jam atau kamu lihat di time frame 1 jam, ya sebenarnya di atas itu adalah area-area yang berpotensi di retest dulu sebelum dia meneruskan pelemahan. So we have supply zone, we have big fund zone yang mana menjadi provokator ya dari penurunan pergerakan di sini. Jadi saya pikir memang there is a possibility untuk Bitcoin naik dulu. Dan kemarin kita ngelihat dia sempat kebentuk semacam triangle ya. Tapi pada akhirnya triangle udah berhasil di break teman-teman ya. Breaknya pun menurut saya agak seru ya ngelihatnya ya. Dia break ke bawah, habis itu dia break ke atas, terus dia balik lagi ke bawah. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya dalam hitungan 1-2 candle aja untuk candle 1 jam. So in the end, kalau saya sih ngelihatnya ya Bitcoin, either dia membentuk ascending channel, which means ini bisa menjadi bearish flag pattern juga buat teman-teman yang percaya pattern. So this is the same pattern yang terjadi pada pergerakan dari tanggal 27 Februari ya sampai tanggal 3 Maret more or less. And then di sisi lain, kalau saya lihatnya di sini time frame 4 jam, you can also think this as a sideways. So basically kita nggak kemana-mana, kita cuma bergerak di range yang tipis banget sepanjang weekend ini ya. Secara body candle ya, kalau tail candle kamu bisa lihat buntutnya panjang ke atas ke bawah. Ini berarti there is a fake out everywhere dan market belum bisa
make decision ya, istilahnya terkait dengan pergerakan berikutnya. So I guess Bitcoin bisa aja naik dulu untuk retest terhadap EMA 21 atau mungkin terhadap maybe ya terhadap Fibonacci level 50%, 61,8% before dia meneruskan penurunannya untuk retest kembali ke key support level di 21.500. Ya, jadi sementara ini tetap ya kalau kita lihat biasnya di lower time frame itu masih bearish ya. Tapi kalau misalnya Anda naik ke time frame daily selama 21.500 belum break, we are still bullish ya. Kita masih lihat ada probabilitas untuk Bitcoin bisa rebound. Ya, perlu diingat teman-teman, posisi terjadi penurunan ini disebabkan oleh Silvergate yang manakala sebenarnya lumayan parah case-nya, tapi di saat yang bersamaan Bitcoin itu sebenarnya turunnya nggak lebay-lebay banget ya. Kalau kita ngomongin Bitcoin turunnya seperti ini, nah ini baru super dump, oke? Ultra dump, super dump, massive dump. Tapi sejauh ini belum. Kita belum ngeliat situasi tersebut terjadi. So I think for daily time frame somehow even kita nggak lihat ada bearish divergence sekalipun, ya ini masih bisa menjadi sebuah potensi untuk Bitcoin rebound lagi selama area 21.500 belum di break. Ya perlu diingat teman-teman, kita juga ngelihat ada possibility of hidden bullish divergence. So beware with your position, make sure kalian maintain. Kalau misalnya kalian ada short di crypto, di alts ya, which is saya saat ini pun ada ya, lagi ambil di FTM. I'm still holding my short position setelah terakhir entry. Tapi ngelihat pergerakan hari ini memang unik, seru, dan aneh ya sebetulnya at the same time. But in the end ya kita tahu bahwa ini kemungkinan penggeraknya adalah retail. Kemarin saya banyak ngecek juga, ternyata katanya ada banyak USDC ya yang dikirim ke exchange. Mungkin mereka mau melakukan akumulasi dan udah ngelihat harga ini cukup menarik. Ya who knows ya, karena memang balik lagi di time frame daily menurut saya it is still possible for Bitcoin untuk rebound lagi. Jadi saya pikir ya coba diperhatikan dulu teman-teman, apakah Bitcoin di sini nanti ya kalaupun naik, apakah dia naiknya dalam proses yang korektif, apakah akan ada rejection lagi. Nah kalian silakan pilih sendiri ya, bias masing-masing. Kalau saya di lower time frame I still see this as a bearish ya, artinya bisa aja retest cuman terjadi sampai ke area support sebelumnya and then rejection lagi di Fibonacci level 50% dan ternyata dead cat bounce. Ya, pokoknya selama time frame hourly, saya nggak ngelihat Bitcoin close di atas 23.500. I'm still thinking this is as a bearish ya, untuk pergerakan jangka pendek atau jangka menengah ya. Alright, so I think that's it teman-teman dari saya untuk teman-teman sekalian ya, update seputar Bitcoin. Hopefully it helpful, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Semoga teman-teman punya weekend yang menyenangkan. God bless everyone. Cheers and bye-bye guys.